Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, saya baru aja ikut sebuah tes dari Mas Kirdi ya. Jadi tentang sio kaya. Tapi sebenarnya ini lebih ke tes psikologi yang pada intinya ingin dengan kita menjawab beberapa pertanyaan dari tes itu, saya bisa ketahuan nih kepribadian saya seperti apa, misalkan kelebihan, kelemahan, kekuatan saya di mana gitu ya. Itu saya bisa mengetahui. Untuk bisa ikut tes ini bayar 275.000 teman-teman. Dan saya baru aja tadi iseng untuk ikut coba tes sebenarnya apa sih sesuai nggak dengan apa yang selama ini saya lakukan. Dan ternyata hasilnya sesuai luar biasa ya. Jadi kalau teman-teman ikut tes Siokaya ini ya lebih ke tes psikologi, itu teman-teman akan bisa mengetahui kondisi pribadinya masing-masing dengan lebih tepat sehingga misalkan teman-teman bisa memilih pekerjaan yang paling alami dengan kondisi teman-teman semua. Teman-teman bisa melakukan sesuatu yang itu nature ya, jadi sesuai dengan diri gitu ya. Contoh ya, setelah saya jawab tes itu ternyata saya ini terkategori marshal. Jadi di Shiokaya ini ada profil ini ya. Setelah kita jawab pertanyaan ini, itu ada beberapa ya profil. Teman-teman bisa lihat ada wizard, bard, knight, arbiter, merchant, priest, marshal, dan alchemist. Nah, saya ini teman-teman bisa lihat grafiknya paling tinggi adalah di marshal. Nah, siapa sih marshal itu? Ini video ini saya buat teman-teman itu untuk apa namanya koleksi pribadi. Tapi akan saya share di sosial media, mungkin di YouTube ya. Karakter umum dari seorang marshal adalah penganalisa yang baik, prediktif, lebih efektif di belakang layar, terencana, berkomitmen, pengatur yang handal, berkemauan keras, regulator yang baik. Seseorang yang kokoh dan bisa diandalkan, terbuka untuk berbagai peluang yang lewat atau dilewatinya, dan mampu memanfaatkan apapun yang saat ini dimilikinya, termasuk memanfaatkan kekuatan waktu dan prioritas-prioritas yang tersusun dengan baik. Jadi memang ini saya rasakan memang pas ya dengan kondisi saya. Saya suka menganalisa, kemudian membuat sebuah perencanaan, baik dalam konteks organisasi maupun konteks bisnis yang saya lakukan. Itu memang saya suka merencanakan sesuatu ya. Kemudian kalau sudah menghadapi suatu proyek tertentu yang itu saya suka dan sudah saya rencanakan, saya akan sangat tekun, persisten dan konsisten di dalamnya. Gitu ya. Nah, itu seorang marshal. Para pemilik SEO ini merupakan penganalisa dan regulator yang baik. Mereka sangat cocok berada dalam tim belakang layar karena sangat terencana dan pengatur yang handal. Kemampuan keras yang dimilikinya membuat mereka mampu memanfaatkan kekuatan waktu dan prioritas yang tersusun dengan baik untuk mengambil peluang yang dilewatinya. Dulu saat sebelum memulai bisnis cicilan syar'i ya, tanpa denda keterlambatan, tanpa riba, tanpa sita, tanpa penalti dan tanpa akad batil, saya juga sudah buat plan ya, walaupun dalam bentuk sederhana, tidak dalam bentuk akademis. Berapa pelanggan yang harus saya dapatkan untuk mencapai satu profit tertentu, revenue atau omset tertentu. Kira-kira di angka berapa seorang pelanggan itu, misalkan pegawai itu bisa mencicil dan terasa mudah, itu saya buat apa namanya catatan-catatannya. Sehingga ketika sudah perencanaan plan itu sudah bisa dilihat tergambar di dalam benak, langsung saya eksekusi sambil terus mengevaluasi plan atau rencana yang sudah dibuat. Begitu terus sejak tahun 2020, sebenarnya mulai 2016 saya sudah mulai belajar ya untuk mengelola keuangan misalnya dan sebagainya. Nah, karakteristik seorang marshal memajukan bisnis dengan cara memperbanyak peluang atau sumber penghasilan, tidak masalah kecil tapi dengan volume yang besar, multiple source of income. Nah, ini unik ya, kenapa bisa pas sekali ya. Jadi memang kalau saya pribadi memang dapat untung kecil gak apa-apa, tapi volumenya besar. Ya, itu yang saya lakukan. Jadi saya pernah berjualan buku dan berhasil ya, sampai puluhan juta per bulan. Bahkan kalau dalam tahun itu bisa sampai ratusan juta. Itu kalau ambil untung dari jualan buku atau produk digital mungkin cuma 20.000, 25.000, tapi volumenya banyak, yang beli bisa 2.000 orang dalam satu bulan, bisa 500 orang, itu kan jumlahnya banyak ya kan ya. Kemudian saya juga pernah membuat sebuah pelatihan-pelatihan kecil yang nilainya itu untungnya 20.000, tapi saya berpikir bahwa untung kecil nggak apa-apa, tetapi dikalikan faktor kali karena adanya sosial media, dan itu sangat mudah bagi saya ya, jadi sangat natural bagi saya gitu. Nah, kemudian dari segi energi, mengembalikan energi ketika lelah dengan melakukan hal-hal yang bersifat pribadi, hanya dengan sendiri atau dengan orang yang benar-benar dianggap dekat, self recharging ya. Jadi orangnya introvert. Jadi kalau memang saya itu misalkan dalam kondisi lelah, suntuk, bosan gitu ya, burnout dan sebagainya, itu kekuatan saya akan kembali ketika saya justru menyendiri. Bukan kemudian malah berinteraksi dengan orang lain. Kalau orang extrovert
dia kan energinya adalah dengan menyerap dari sebuah proses interaksi dengan orang lain. Tapi kalau saya menyendiri, pergi ke satu tempat sendiri, ke toko buku, baca buku sendiri, datang ke kafe, baca buku, atau ke masjid tiduran, atau di rumah aja tiduran, atau baca buku, atau ya paling sering baca buku. Tapi melakukannya sendiri, ya. Ataupun kalau dengan orang-orang itu ya orang-orang yang sudah dianggap saya percaya ya. Jadi di circle tertentu yang sangat kecil dan terbatas. Itu setelah seperti itu biasanya energi saya akan muncul lagi. Mencari detail dalam berbagai hal terlebih dahulu, tertarik pada penjelasan yang sifatnya spesifik, bermasalah untuk mau menerima gambaran umum terlebih dahulu. Jadi, biasanya nih, kalau saya ada sebuah keinginan atau sebuah project, maka saya akan mencari hal-hal terkait dari project atau keinginan yang saya inginkan. Baik itu dengan searching di internet, baca buku, ikut pelatihan, dan sebagainya. Sebelum saya masuk dalam sebuah project tertentu, saya akan mencari detail-detailnya, bertanya mungkin kepada orang yang lebih tahu, nonton YouTube yang jumlahnya banyak terkait tema yang sedang ingin saya ketahui itu ya. Berkinerja tinggi ketika berada dalam lingkup kerja yang terkait dengan benda, maksudnya adalah produk, alat kerja, dan lain-lain, dan sistem, prosedur, framework, dan lain-lain ya. Karena memang introvert, jadi kalau ketemu dengan orang lain itu melelahkan. Makanya nature-nya, alaminya seorang marshal ini, saya itu adalah dia akan punya fokus yang baik, kinerjanya bagus ketika tidak berkaitan dengan interaksi antar manusia, tetapi berkaitan dengan sebuah produk, misalnya pengembangan produk, kemudian membangun sebuah sistem, prosedur, atau framework. Nah, kenapa bisnis saya dijual beli online bisa sukses, termasuk kredit syar'inya bisa sukses? Karena memang interaksinya itu tidak secara langsung. Dengan online itu maksudnya adalah ada medianya, misalkan dengan WhatsApp, dengan chat di WA, tidak ketemu orang secara langsung. Jadi energi saya senantiasa berlimpah gitu ya. Dan saya seneng gitu ya. Jadi proses alur dari proses misalkan dapat barangnya, ketemu suppliernya, komunikasi dengan supplier itu juga chat WA. Ya paling ketika akad ya ketemu, kemudian berkomunikasi, pengiriman barang sampai barang itu dikirim ketika akad. Itu semuanya melalui proses online, tidak langsung secara offline gitu ya. Jadi memang saya bisa berkinerja tinggi ketika apa? Ketika tidak bertemu orang secara langsung, tapi terkait dengan sebuah benda. Benda itu maksudnya bisa produk, alat kerja, dan sistem, prosedur atau framework. Itu saya sangat nyaman di dalamnya. Menjalani instruksi dan prosedur secara baik, tidak terganggu oleh rutinitas, namun mampu untuk melihat celah dan kesempatan dalam meraih target dan tujuan dengan lebih cepat. Nah, ini saya yang suka juga ini. Saya berpikir gimana caranya sih bisa misalkan ya bisa punya uang banyak tapi tanpa harus mengorbankan waktu. Nah, itu saya sering buat perencanaan dulu ya. Sampai sekarang juga perencanaan biar misalkan nih tahun ini dapat revenue omset 1 miliar dari penjualan. Apa yang harus saya lakukan? Ketemu dengan siapa? Di mana saya harus belajar? Ya, itu saya buat perencanaan ya. Sehingga dari situ itu saya bisa melihat celah dan kesempatan dalam meraih target. Kemudian seorang marshal itu mendahulukan fakta dan data yang konkret untuk memilih pengerjaan sesuatu di saat ini dan jelas. Namun bisa memanfaatkannya untuk melihat peluang yang ada di depan dan segala kemungkinannya. Memastikan keamanan dengan mempertimbangkan segala hal yang masuk dalam logika, probabilitas risiko, dan memilih dengan berani hal yang sudah diperhitungkan tersebut. Jadi kalau sudah menentukan pilihan, risiko yang sudah terukur, menurut analisa seorang marshal, dia akan masuk dalam proyek tersebut. Mementingkan keteraturan dan prioritas, namun tetap melakukan perbaikan terus-menerus dalam proses berjalan, yang semuanya perlu diatur dengan rambu-rambu dan indikator-indikator yang jelas. Memiliki kebutuhan untuk memahami dunia melalui suara dan logika di dalam pikiran sendiri, dengan analisa logis yang berperan penting dalam pengambilan keputusan. Makanya kadang-kadang beberapa teman itu mengatakan kalau Christian itu punya dunianya sendiri gitu ya. Ya, sebenarnya orang introvert itu kayaknya diam, tapi isi kepalanya itu banyak. Dalam konteks saya mungkin ya terkait organisasi, terkait dengan bagaimana mengembangkan bisnis agar bisnisnya itu omsetnya besar tapi tidak melanggar hukum syariat misalnya. Kemudian gimana bisa growth. Nah, itu di dalam kepala ya. Buku apa saya baca, workshop apa yang harus saya ikuti gitu. Mengutamakan hal yang dianggap prioritas cenderung terstruktur dalam perencanaan maupun implementasinya, menjadi mesin pendorong untuk sistem yang dibangun atau dijalankan. Kemudian fokus pada metode dan proses yang digunakan untuk mencapai target yang diinginkan dengan seperangkatan aturan dan prosedur yang harus ditaati oleh siapapun. Berpikir dengan pertimbangan luas termasuk konsekuensi
dari sebuah pengalaman atau tindakan dengan kemampuan eksplorasi emosi, perasaan, dan pengetahuan dalam pengambilan keputusan. Kekuatan, ya, kekuatannya adalah di ketepatan. Jadi saya punya strength, ya, kekuatan masalah ketepatan. Sisi produktifnya apa? Menurut tes ini hasilnya kepercayaan, konsistensi, konsentrasi, ketenangan, keyakinan, keseriusan, profesional, artistik, kekuatan, jernih, ketenangan, dan melankolis. Ini sisi produktif saya. Bisa benar-benar juga ya. Sisi tantangan terlihat kaku, tidak akrab, ragu, dingin, keras kepala, bangga diri, cuek, tidak ramah, tidak empatik, kesedihan, kesendirian, kesunyian. Ini tantangan yang ya saya coba untuk pecahkan ya. Memang benar ya, terlihat dingin, terlihat keras kepala kalau sudah memegang sesuatu. Self leadership. Nah, ini dalam kepemimpinan ya, kepemimpinan diri. Marshall itu, saya ini adalah pemimpin dengan kekuatan terbesarnya adalah strategi yang komprehensif dalam proses mengusahakan keberhasilan bagi organisasi atau tim yang dipimpinnya. Ya juga sih, saya kalau misalkan memimpin sebuah tim, itu saya akan senang buat strategi-strategi. Ada plan A, plan B, dan sebagainya. Pemimpin yang bisa menjamin keamanan serta menunjukkan kewibawaan diri dengan perhitungan yang matang. Model kepemimpinan ini juga mampu untuk menyelesaikan tantangan yang ada di sekitar. Dalam perjalanannya menuju target yang diinginkan, mampu untuk terus berjalan melalui berbagai penghalang dan tantangan yang ditemuinya. Nah, ini profil utama, ada profil bayangan. Ya, profil saya ini kan Marshall ya, profil utamanya. Tapi profil bayangannya adalah The Priest dan Alchemist. The Priest ini kalau di tes yang sebelum-sebelumnya di luar negeri itu dekat ke seorang akumulator. Nah, ini karakter alami saya. Jadi saya akan sangat nyaman ketika dalam karakter kondisi ini. Pengendali handal dari balik layar. Apa namanya? Show itu nggak suka ya. Karena energinya terkuras gitu ya. Makanya saya jarang sekali bikin kelas online yang sifatnya itu langsung, misalkan Zoom, live Zoom itu saya pribadi coba untuk menghindari. Tapi kalau bikin rekaman, kemudian saya share, saya bikin kelas, itu saya nyaman-nyaman aja gitu. Mencintai detail sampai hal terkecil sekalipun, mampu menggunakan aset tanpa harus memiliki aset tersebut, lebih mementingkan angka daripada sebuah hubungan, menyukai kepastian dan tidak menyukai risiko yang tidak terukur, tidak mudah menyerah untuk menemukan celah, tertib dan terstruktur, dan menyukai penghematan, cenderung menyelesaikan apa yang sudah dimulai. Ini karakter alami. Faktor kesuksesan proyek atau program tetap berjalan tanpa ada penghalang, memberikan hasil atau proses yang nyaris sempurna, mampu menciptakan lebih banyak peluang yang bisa diambil, fokus pada kesempurnaan proses maupun hasil yang harus dicapai, hal yang dilakukan terjamin dan aman karena semua sudah diperhitungkan, persisten dan teliti dalam proses untuk mencapai tujuan, mampu menggunakan kapital, modal, uang ya, dan aset secara efektif dan efisien. Segala sesuatu dikerjakan sampai selesai dan bisa dievaluasi untuk perbaikan. Ini tampak banget di bisnis saya ya. Jadi memang saya sangat fokus di bisnis. Kemudian juga selalu saya evaluasi secara personal ya, bisnis ini berjalannya seperti apa gitu ya. Nah, faktor kegagalan, ini faktor kegagalannya ya. Seringkali terjadi tidak terlihat dan terabaikan, bisa terjebak pada mikromanajemen dan terhenti pada satu hal yang terlalu lama. Tanpa pengelolaan yang baik bisa menimbulkan konflik dengan banyak mitra. Cenderung tidak terlalu menganggap penting perasaan tim atau mitra, menjadi lebih egois dan tidak percaya pada orang lain, bisa terlihat keras kepala dan mendominasi sebuah proses, terkadang juga terlihat pelit dan terlalu kaku terhadap banyak hal, yang sering terjebak memikirkan hal-hal yang belum selesai terus-menerus. Ini The Priest ya, ini saya dekat dengan Priest, jadi ada spektrum ya, jadi memang karakter alaminya Marshall, tetapi bisa jadi dalam kondisi tertentu saya sebagai seorang The Priest ya, ataupun tadi Alchemist ya. Nah, kemudian nilai atau value untuk menggunakan kekuatan diri. Ini menggambarkan seorang Marshall itu seperti apakah? Seperti apakah hal-hal yang bernilai penting bagi Anda, seorang Marshall? Bagaimana hal-hal yang dianggap penting itu mengaruhi Anda dalam menciptakan kekayaan dan kesuksesan Anda? Dua pertanyaan tersebut merupakan pertanyaan yang penting yang perlu diketahui dan dipahami oleh masing-masing dari diri kita. Setiap orang pasti memiliki jawaban yang berbeda. Namun Sio Kaya bisa memberikan panduan nilai utama diri Anda yang sebenarnya bisa mencapai kekuatan dasar. Jadi ini tesnya ya. Nah, ini saya punya kekuatan ya, strength ya. Value-nya itu kekuatan saya adalah di inovasi. Jadi orangnya inovatif. Orangnya kreatif ya. Kreativitas ide merupakan hal yang diperhatikan dan cukup berpengaruh dalam pengambilan keputusan. Inovasi baru merupakan hal yang cukup menjadi perhatian. Bintang 3 ini. Jadi bisnis cicilan syari itu pun di luar mainstream ya. Karena aneh emang ya, kalau nggak ada denda keterlambatan ya, kemudian jarang saya menggunakan jaminan ya. Kemudian orang sering bertanya kok berani-beraninya melayani di luar daerah, di luar kota tempat saya tinggal, di luar provinsi tempat saya tinggal. Tapi karena saya inovatif, ternyata ada caranya yang
mungkin tidak diketahui oleh banyak orang. Nah, saya bisa masuk di bisnis ini dan bertahan 5 tahun. Nah, ini kalau ini ke komunikasi ya, bintang satu adalah saya bisa komunikasi dengan supplier, komunikasi dengan sudah ada 500 lebih pelanggan di saya. Di kelas online saya sebelumnya itu jumlahnya malah puluhan ribu ya. Nah, tapi bisa dilakukan walaupun bukan alami saya ini ya, tapi komunikasi masuk. Nah, nilai alami Anda seorang marshal dalam penciptaan kekayaan dan kesuksesan. Apa nih kira-kira nih seorang marshal ya, kita coba ya. Influencing. Terkadang memiliki naluri alami sebagai pengambil risiko. Risk taking ya. Masuk di bisnis cicilan syari itu high risk. Kalau nggak uang dingin, jangan coba-coba untuk berani masuk. Nah, saya bisa mengambil risiko ini ya, risk taking. Terkadang dorongan cukup untuk meningkatkan keberhasilan dengan memperbesar citra, kualitas, nilai dan lain-lain. Menggunakan kekuatan mempengaruhi, menginfluence sebagai potensi yang kadang terlihat. Ya, saya juga content creator ya teman-teman ya. Walaupun followernya di Instagram itu nggak banyak, di Thread itu udah 6.000 lebih. Tapi kalau dari sisi kemudian memonetize follower yang ada, masuk bisa ya. Terkadang memiliki naluri alami sebagai pemain aman, safety player. Terkadang dorongan cukup untuk meningkatkan keberhasilan dengan memperbesar citra, kualitas, nilai dan lain-lain. Menggunakan kekuatan mengatur sebagai potensi yang kadang terlihat. Nah, kadang-kadang di sisi akumulating ini poinnya ini paling tinggi ya, akumulating ini ya. Bintang 4 ini. Kayaknya ini yang paling cukup faktor yang cukup tinggi ya dalam creating wealth. Nilai alami sebagai pemain aman, safety player yang cukup tinggi, dorongan yang cukup besar untuk meningkatkan keberhasilan dengan memperbanyak jaringan, kuantitas atau afiliasi dengan mitra, menggunakan kekuatan mengumpulkan accumulate sebagai potensi yang terlihat cukup besar. Nah, ini cukup besar ini ya, accumulating sama integrating nih. Saya punya naluri alami sebagai pengambil risiko, risk taking yang cukup tinggi, dorongan yang cukup besar untuk meningkatkan keberhasilan dengan memperbanyak jaringan, kuantitas afiliasi dengan mitra, menggunakan kekuatan mengintegrasikan, integrating sebagai potensi yang terlihat cukup besar. Bisnis itu kan kompleks ya. Dia harus komunikasi dengan supplier, komunikasi dengan customer, berkomunikasi dengan tim, kemudian menjadikan satu sistem tertentu, kemudian bisa menjadi satu mesin uang gitu ya. Itu kan kompleks banget, nggak sesederhana dan nggak ada pelajarannya di sekolah. Nah, alhamdulillah saya punya kelebihan di sini ya, integrating ini, mengintegrasikan berbagai resource yang ada, baik itu supplier, kemudian customer, kemudian disatukan dalam satu sistem yang insya Allah akad-akadnya itu terjaga sesuai syariat Islam. Nah, ini role modelnya ini ya, menarik ya, role model tokoh terkenal Aksa Mahmud, CEO Bosowa Corp, Alexander Teja, CEO Pakuan Jati, Ciputra, CEO Ciputra Business Group, Gita Wirjawan, CEO Angkora Group, Mukhtar Yadi, Komisaris Utama Lipo Group, Murdaya Po, CEO Sentral Cipta Murdaya Group, Permadi Rahmat, CEO PT Adura Energi, Rosan Roslani, CEO Rosan Finansindo. Nah, ini kalau seorang marshal ini kalau di industri properti itu akan menemukan kekuatannya akan sangat cemerlang gitu ya. Itu kalau di posisi sebagai seorang property owner, sebagai pemilik. Kalau di bidang edukasi, pendidikan, seorang marshal itu adalah learning development, pengembangan. Ya, oke, kalau di bidang finance, nah ini kayaknya saya masuk di sini ya. Walaupun sebenarnya akad jual beli ya, bukan kayak finance dalam arti pembiayaan dalam konteks kapitalisme ya. Marshal itu sebagai seorang strategic finance ya. Jadi kayak rekayasa keuangan. Ya, dan saya memang pas di situ. Akhir-akhir ini saya ikut workshop ya beberapa. Kemarin ikut workshop di Jakarta itu 7,5 juta. Ikut kelasnya Coach Yusak selama 2 hari. Rencana nanti ada kelas lagi. Kisarannya harganya mau 7,5 teman-teman semua. Kemudian kalau di bidang manufaktur itu Marshall itu paling jaya itu di strategic development. Nah, teman-teman bisa lihat ya. Nah, ini ya, saya perbesar ya. CEO kaya. Nah, saya sebelah kiri ya, Marshall itu the planner. Kalau Alchemist itu the perfection, Wizard itu inovator, Bard itu eksekutor, Nike itu organize, Arbiter itu biasanya ambassador ya. Kemudian kalau Merchant itu mediator, Priest itu defender. Ya, ini tesnya ya, jadi ada 8 kalau kita jawab ikut tes Sio Kaya ini. Dan ternyata tes ini memang bukan sesuatu hal yang baku ya, tapi bisa bergeser pada spektrum tertentu. Ya, tapi kalau saya memang spektrumnya kalau Marshall itu kalau nggak di Priest ya di Alchemist ya. Ya, lihat Marshall. Nah, ini ya teman-teman, gesernya kan paling nggak satu ini ya.
saya lihat penjelasannya dari Mas Kirdi. Kadang-kadang nanti saya kalau ikut tes lagi itu bisa masuk menjadi alkemis, ikut lagi bisa jadi akan terjadi menjadi priest ya, tapi nggak mungkin terus marshal langsung jadi naik atau arbiter. Tapi bukan berarti ketika seorang jadi marshal itu nggak bisa komunikasi dengan orang lain, nggak kreatif gitu ya, nggak bisa melakukan mediasi, enggak. Tapi ini tes memang untuk, kalau kita ikut tes itu kita itu nyamannya, nature-nya itu di mana gitu ya, sehingga kita tidak perlu membuang waktu untuk sebenarnya hal-hal yang kita tidak nature di situ. Ya, kita nature-nya di mana, kita bisa langsung terjun dan kita menikmati apa yang sedang kita lakukan. Dan di bisnis saya memang saya sangat menikmati. Seandainya rugi pun nggak ada masalah. Kenapa? Karena saya menikmati prosesnya. Kira-kira nih, menurut teman-teman worth it gak dengan ikut Sio Kaya ini bayar 275.000 lah, hampir 300-an. Menurut saya worth it ya, karena walaupun hasilnya dalam tanda kutip kayak gini doang, tapi ini bisa memberi pemahaman kepada saya lebih jauh tentang siapa sih diri saya itu. Selain bahwa saya ini adalah hamba Allah, seorang muslim gitu ya, tapi ada hal-hal lain yang sifatnya itu strategis, teknis, dan sesuatu yang memang itu terdalam, tapi kadang-kadang nggak saya ketahui gitu ya, sehingga itu cocok untuk dalam kehidupan saya. Terima kasih, itu aja teman-teman. Kalau misalkan minat bisa ikut di show kayak ini ya, saya nggak menawarkan produk, tapi memang bagus untuk kalau teman-teman mau ikut. Terima kasih. Assalamualaikum.